Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan mempresentasikan tugas ke-9 yang berjudul tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, di sini aku akan jelasin bagaimana motor DC dikendalikan menggunakan kombinasi PWM, encoder, dan PID yang disimulasikan melalui MATLAB Simulink dan kemudian diimplementasikan melalui Arduino. Sebelum daripada itu, kenalin aku Ramadhani Janiat Rizal dengan NIM 44022465338 dengan kelas kerjasama 3D RPM 24. Oke, yang pertama itu kita akan ke penjelasan tentang apa itu PWM. PWM ini adalah Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation atau PWM ini adalah metode pengaturan kecepatan motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan sumber. Nah, secara konsep, motor tidak diberi tegangan analog, melainkan sinyal on-off berulang dengan cepat. Semakin lama kondisi on atau duty cycle besar, semakin besar energi yang diterima motor hingga kecepatannya meningkat. Nah, fungsinya itu untuk mengatur kecepatan motor DC, mengatur intensitas LED, mengontrol daya pemanas. Nah, selain itu, PM juga digunakan sebagai output control dari PID untuk mengatur motor. Di sini aku letakkan formula duty cycle-nya. Di sini ada duty cycle. Contohnya tuh kayak 0% itu berarti full off, 50% on off, on dan off-nya sama lama, 100% sama dengan full on. Selanjutnya itu tentang encoder 2 pin digunakan sebagai sensor umpan balik ya. Nah, encoder 2 pin adalah sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan, jumlah putaran, dan arah putaran tersebut. Nah, encoder ini memiliki dua kanal yaitu channel A dan channel B yang menghasilkan pulsa digital dengan perbedaan fasa. Nah, yang membandingkan urutan pulsa A dan B, sistem dapat menentukan jumlah pulsa sama dengan posisi atau kecepatan. Urutan pulsa sama dengan arah putaran. Nah, encoder ini fungsinya sebagai umpan balik atau feedback dalam sistem kontrol. Encoder ini juga sangat penting karena menjadi feedback utama bagi PID untuk mengetahui apakah motor sudah mencapai kecepatan yang diinginkan atau belum. Oke, selanjutnya kita pada MATLAB function none to zero. Nah, pada simulasi kadang muncul nilai none, misalnya karena pembagian dengan nol atau error perhitungan. Nah, blok MATLAB function non-zero itu digunakan untuk mengatasi nilai none yang dapat muncul akibat pembagian nol atau kesalahan perhitungan. Fungsinya sederhana, jika nilai input none, maka output 2 menjadi nol. Nah, jika nilai input normal, maka output diteruskan. Blok ini nih menjaga sistem tetap stabil dan aman dari error komputasi. Nah, saturation ini fungsinya tuh untuk membatasi keluaran PID agar tidak melebihi kemampuan sistem. Misalnya kayak PWM minimumnya itu minus 255. Nah, PWM maksimumnya tuh misalnya 255 juga. Integral anti-windup itu anti-windup mencegah komponen integral PID terus bertambah saat output sudah mencapai batas saturasi. Nah, blok-blok ini nih menjaga sistem tetap stabil, aman dari error komputasi. Kemudian ada PID proportional integral derivative. Nah, yang kita ketahui selama ini PID yaitu P proportional, I integral, D derivatif adalah pengendali suatu untuk menjaga sistem agar mencapai nilai yang diinginkan atau set point secara stabil nih. Nah, PID ini bekerja berdasarkan error antara set point dan feedback encoder tadi, teman-teman. Nah, yang artinya P itu proporsional yang dimana dia merespon besar error saat ini. Kemudian I-nya integral itu untuk menghilangkan error sisa. Kemudian D derivatif itu untuk meredam perubahan cepat atau mencegah overshoot. Nah, jadi output PID ini digunakan sebagai sinyal PWM untuk mengatur motor. PID dapat digunakan untuk kontrol kecepatan atau speed maupun kontrol posisi encoder. Nah, hasil perhitungan PID itu berupa nilai PWM yang akan dikirim ke motor.
motor DC-nya tuh untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak putaran. Kemudian PWM, pulse width modulation, itu teknik mengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan supply. Kemudian encoder yang tadinya sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putar motor melalui pulsa digital. Nah, blok simulink utama itu ada PWM output block, itu mengirim sinyal kontrol ke motor melalui pin PWM Arduino. Kemudian ada encoder read block, itu untuk membaca pulsa dari sensor encoder untuk menghitung kecepatan. Terus ada gain atau scope atau display block lainnya, itu digunakan untuk memprosesan dan monitoring data. Kemudian yang ketiga ada alur sistem. Nah, Simulink itu menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai referensi kecepatan. Nah, kalau Arduino itu mengontrol motor sesuai sinyal PWM tersebut. Nah, kalau encoder itu mengirimkan pulsa balik ke Simulink. Nah, kalau Simulink ini teman-teman untuk menghitung kecepatan aktual dan dapat digunakan untuk feedback control misalnya PID. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hubungan antara PWM dan kecepatan motor DC, kemudian cara membaca sinyal encoder di Simulink, kemudian integrasi MATLAB, Simulink, Arduino untuk sistem kontrol real time. Nah, selanjutnya itu ada atur PWM sampai 25 dan ganti arah putar. Nah, di sini kita bisa lihat 0 sampai 25 dengan icon MATLAB yang kita ada di sini. Ini adalah contoh-contohnya dan ini baca data encoder dijadikan posisi dan kecepatan. Ini pin encoder 2 dan 3-nya. Kemudian ada low pass filter, itu speed filter. Ini ini untuk membaca pergerakannya ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kecepatan per second. Nah, di sini nilai output delta ini itu tiap snap link time-nya itu, maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per second-nya. Dan aku bakalan buat video pengaplikasian pada Simulink-nya, teman-teman. Nah, ini MATLAB fungsinya di sini ada di sini. Fungsinya itu y non to zero yang dijelasin tadi, kemudian ada non to zero untuk mengubah nilai nan menjadi 0, kemudian persen y non to zero u, terus jika u nan maka y sama dengan 0, jika u sama dengan angka normal maka y sama dengan u. Di sini bakalan ada metodenya. Nah, ada grafik set point, posisi eng, speed, error, dan grafik PID atau PID lainnya. Ini SP-nya, ini di speed, dua ini eng-nya, di sini speed one, speed ini ke outputnya. Ini PID. Nah, terus untuk mengatur nilai KP, KI, KD, dan atur set point lainnya itu kita pakai set point kayak gini. Nah, dari percobaan satu PID, speed proportional integral derivative. Nah, ini adalah SP-nya ke sini, kemudian di sini ada errornya. Ada delta time, KI, KP, KD-nya, kemudian ada proportional, integral, derivative, yang dimana ini bakalan ada outputnya di sini. Kemudian ini ada feedbacknya. Ini percobaan kedua, PID-nya posisinya ing. Nah, pada bagian scoop ini kita bisa lihat monitor pergerakan sistem secara real time. Di sini terlihat grafik set point-nya itu kecepatan motor, respon PWM, serta error. Nah, scoop ini membantu kita mengetahui apakah timing PID sudah tepat dan apakah motor sudah bekerja dengan stabil ya.
Lanjut kesimpulan, jadi kita dapat simpulin itu adalah sistem kontrol motor DC bekerja dengan PWM sebagai penggerak. Nah, encoder 2 pin sebagai umpan balik dan PID sebagai pengendali. Nah, penggunaan non to zero itu non to zero penggunaan non to zero, saturation, dan anti-wind loop itu menjaga sistem tetap stabil dan aman. Nah, dengan integrasi MATLAB, Simulink, Arduino, kontrol kecepatan dan posisi motor dapat dicapai secara akurat dan terkendali. Oke, selanjutnya aku bakalan nampilin video pengaplikasian yang aku jelasin tadi di Simulink, teman-teman.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.